Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin luar biasa ya. Guys, viral beredar sebuah video dengan kamera tersembunyi yang menampilkan sidang untuk mendiskualifikasi paslon 02 di Pengadilan Jakarta Pusat. Dan sementara itu, untuk mengingat lupa, beredar pula sebuah video ketika lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Nah, seperti apakah ini bagi yang belum tahu tentang kejadian 98. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Satu, menerima mengabulkan permohonan petisi penggugat untuk seluruhnya. Oh iya, dua, benar ya. mengatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum, segala bentuk surat-surat, penetapan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat berkaitan dengan proses pencalonan tergugat 2 dan tergugat 3 sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dinyatakan berada dalam status quo dan tidak memiliki akibat hukum. 3. Memerintahkan tergugat untuk menghentikan sementara proses tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto turut tergugat 2 dan Gibran Rakabuming Raka turut tergugat 3 sampai putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Iya. Dalam pokok perkara, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan hukum tergugat yang menerima. Di sini tidak dijelaskan ini sidangnya kapan dan di mana ya, tapi sini Jakarta Pusat, Pengadilan Jakarta Pusat. 2. Dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka turut tergugat 3 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan segala keputusan, surat-surat, penetapan yang diterbitkan oleh tergugat setelah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkaitan dengan pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dinyatakan batal demi hukum dengan segala sebabnya. 4. Menghukum tergugat untuk membatalkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan segala akibat hukumnya. 5. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat antara lain kerugian material sebesar 70,5 triliun rupiah, kerugian imaterial 100 rupiah. 6. Menghukum tergugat turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perset, banding kasasi dan upaya hukum lainnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya aku penuh. Demikian surat gugatan ini kami ajukan atas perhatian. Kami sampaikan terima kasih. Yang mulia, terakhir kami sampaikan bahwa kemarin laporan kami kepada DKPP sudah dikabulkan terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, dan kami berharap besar kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berani untuk memutuskan bahwa perbuatan KPU juga melanggar hukum. Terima kasih. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Tetapi sampai saat ini belum juga ada kejelasannya ya tentang paslon 02 itu ya. Nah, ini detik-detik lengsernya Presiden Soeharto, guys. Ini penting ya bagi kita yang belum tahu ini ya, gimana proses lengsernya, gimana kejadian saat itu ya, sampai ada penjara di mana-mana, apalagi kepada Enik Tionghoa. Menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Waduh, kok saya jadi kangen sama beliau ya. Peristiwa 21 Mei 1998 menjadi peristiwa sejarah yang terkenang sepanjang waktu. Pada masa itu, ribuan mahasiswa menuntut perubahan reformasi
dan berhasil melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden selama 32 tahun. Penyebab terjadinya kerusuhan 13-15 Mei diawali krisis finansial Asia. Sejak tahun 1947, kemarahan masyarakat kian memuncak setelah 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak oleh aparat saat demonstrasi berlangsung pada 12 Mei 1998. Iya. Satu hari setelahnya, kerusuhan di sejumlah kota di Indonesia tak terkendalikan. Sebagai bentuk pemberontakan, para mahasiswa Trisakti menggelar mimbar bebas untuk menyampaikan orasi dan tuntutan. Bukan cuma itu, massa mencegat mobil dan sepeda motor untuk kemudian merusak dan membakarnya. Di titik lain, sekelompok massa juga melakukan pembakaran SPBU di Jalan Kiai Tapa. Wis, gila. Keesokan harinya, 14 Mei 1998, terjadi penjarahan di beberapa pusat perbelanjaan di Jabodetabek. Kondisi Jakarta juga kian buruk karena beberapa bangunan yang dirusak dan dibakar. 15 Mei 1998, Presiden Soeharto bergegas kembali ke tanah air dari kunjungannya ke Kairo setelah mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998. Berdasarkan beliau sedang di luar negeri, gabungan langsung pulang, pencari fakta, ya. pemicu Bukan di kerusuhan demo, sebelum peristiwa pergi ke luar 21 negeri, Mei tapi beliau di demo langsung pulang dari luar negeri. terletak di mantap. Jakarta Barat, yaitu di wilayah seputar Universitas Trisakti. Terdapat 2 golongan yang menjadi pelakuan kerusuhan. Pertama adalah massa pasif yang berhasil diprovokasi. Kedua adalah provokator, yaitu sekelompok orang yang tidak berasal dari wilayah setempat, namun secara fisik telah terlatih. Kerusuhan juga bernuansa Ya, ini bukan film dalam guys, hal ini ini beneran warga loh. etnis Ini film Tionghoa dokumenter. menjadi sasaran perusakan saat terjadinya kerusuhan. Bahkan sejumlah kasus kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan Tionghoa. Hal itu lantaran etnis Tionghoa dituding penyebab krisis moneter. Rumor beredar mereka melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Sebelum peristiwa 21 Mei 1998, Presiden Soeharto berusaha membentuk komite reformasi untuk menjawab tuntutan mahasiswa. Bentukan komite reformasi ini dimaksudkan berdampingan dengan kabinet reformasi yang akan dibentuk. Pada 20 Mei 1998, Soeharto mengundang beberapa tokoh ke istana untuk menjadi anggota komite reformasi. Mereka adalah Gus Dur, Cak Nun, Ma'ruf Amin, Yusril Ijah Mahendra. Jadi Cak Nun dari dulu sudah berperan di pemerintahan guys. Dan beberapa tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh tersebut tidak bersedia dengan ajakan yang diminta Presiden Soeharto. Pantasan Cak Nun tahu ya. Wow, mantap ya. Jadi respect sama Cak Nun ini. Rasa tak lagi mendapat kepercayaan, akhirnya peristiwa Soeharto mundur dari kursi presiden terjadi pada 21 Mei 1998 pagi. Pernyataan pengunduran diri tersebut dilakukan di ruang kredensial Istana Merdeka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Iya. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie berdasarkan aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, mantap. Ini adalah bentuk
sportivitas dari seorang presiden ya. Tadi dinyatakan beliau sedang berkunjung ke Kairo, lalu tiba-tiba terdengar kabar kalau di Indonesia sedang ada bentrok, sedang ada demonstrasi menuntut beliau. Nah, beliau langsung bertolak ke Indonesia untuk mengundurkan diri. Nah, kalau saat ini bukannya di demo menemui para pendemo, tetapi pemerintah saat ini setelah di demo malah kabur ke luar negeri. Jadi bertolak belakang dengan prinsip Pak Soeharto ya. Walaupun Pak Soeharto terdengar di semasanya agak gimana-gimana gitu ya, tetapi Indonesia aman, tentram, dan damai. Tidak seperti saat ini yang dikatakan demokrasi, tetapi suara kita, pergerakan kita, teriakan kita masih dibungkam oleh penguasa, guys. Nah, terima kasih banyak bagi Anda telah menonton, dan ini sangat penting ya untuk direnungkan begitu ya, apalagi untuk pemerintahan. Ini sangat bisa jadi pedoman oleh pemerintahan ini ya, agar jangan sampai terjadi lengsernya Soeharto yang kedua kalinya. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan terus support Marola Channel, dan nantikan terus video-video berikutnya dari kami. Terima kasih dan wassalam. Thank you. Thanks for watching.